Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Vista Aprisia Palit dengan NIM 2106 1102 0544, kelas 2B8, mata kuliah statistika, dan dosen pengampu Dr. Imelda WJOG SE MSI. Pada kali ini saya akan memaparkan materi populasi dan sampel, merancang pengambilan sampel sederhana, bertingkat dan kelompok, ukuran sampel dan kesalahan baku, distribusi sampling min pusat, dan distribusi student. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain sebagainya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Populasi dan sampel adalah seperti organisme dan organ. Kriteria sampel. Ada dua kriteria sampel, yaitu yang pertama, kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Dan yang kedua, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Manfaat sampling yaitu yang pertama, menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Teknik sampling secara probabilitas. Sampling probabilitas atau random sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan atau menurut pertimbangan pakar. Teknik pengambilan acak atau random sample atau probability sampling. Area sampling atau sampel wilayah bertingkat, pengambilan sampel acak sistematik, pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak berstrata, dan pengambilan sampel acak berdasar area. Teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probability sampling atau non-random sample. Kebalikan dari teknik pengambilan sampel secara acak, teknik non-probability sampling, peneliti memilih anggota untuk penelitian secara acak. Metode pengambilan sampel ini bukan proses seleksi, tetap atau standar. Dalam teknik yang satu ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Pemilihan jenis teknik penetapan sampel. Dalam menentukan sampel diperlukan tahapan penetapan sampel. Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel atau melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Tujuan
dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Cluster sampling. Metode pengambilan sampel dengan kriteria random atau acak. Teknik ini selalu familiar dan memiliki substansi yang sekilas memiliki kemiripan dengan stratified sampling. Sebab itu, kedua cara sampling yang berbeda tersebut acap kali disamakan atau bahkan salah pengidentifikasian. Elemen-elemen dalam sampling cluster. Untuk memenuhi standar pengambilan sampel dengan teknik cluster, peneliti harus memenuhi elemen-elemen sesuai standar. Adapun unsur atau elemen yang dimaksud adalah sebagai berikut. Populasi luas dengan karakteristik umum beragam, namun di dalamnya mengandung kelompok-kelompok bersifat seragam. Masing-masing kelompok merupakan representasi dari keseluruhan populasi. Tiap grup memiliki jumlah anggota tetap dan eksklusif. Bila salah satu elemen di atas tidak terpenuhi, maka cluster sampling tidak dapat dilaksanakan. Sebab bila dipaksakan, hasil dari penelitian menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel cluster. Teknik sampel kubus sendiri terbagi menjadi dua jenis berbeda yang bergantung pada tahapan pengaplikasiannya, yaitu yang pertama, one stage cluster sampling. Klasifikasi pertama dari cluster sampling adalah one stage cluster sampling atau pengambilan sampel cluster atau satu tahap. Dalam jenis sampling cluster yang satu ini, populasi yang dipilih kemudian langsung dibagi dalam kelompok-kelompok. Peneliti kemudian memilih grup-grup secara acak untuk menjadi perwakilan. Selanjutnya, proses sampling pun langsung dimulai. Yang kedua, two-stage cluster sampling. Secara prosedural, one stage dan two stage tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya saja, untuk two-stage cluster sampling, setelah grup perwakilan terpilih, tidak semua anggota dimasukkan sebagai sampel sebagaimana one stage cluster sampling, melainkan dilakukan kembali seleksi secara acak untuk mendapatkan responden terbaik sebagai sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar, dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Dan selain berdasarkan ketentuan di atas, perlu pula penentuan jumlah sampel dikaji dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Ukuran sampel dan kesalahan baku. Kesalahan baku mengacu pada simpangan baku dari distribusi sampel statistik. Dengan kata lain, dapat digunakan untuk mengukur akurasi min sampel. Banyak penggunaan kesalahan baku yang secara implisit mengasumsikan distribusi normal. Pahami dasar-dasar. Pahami simpangan baku. Simpangan baku sampel adalah ukuran dari bagaimana menyebarkan angka. Simpangan baku sampel umumnya ditandai dengan S. Rumus matematika untuk simpangan baku ditampilkan di atas. Yang kedua, ketahui min populasi. Min populasi adalah min dari satu set numerik yang mencakup semua angka dalam seluruh grup, dengan kata lain rata-rata seluruh rangkaian angka dan bukan sampel. Yang ketiga, cari tahu cara menghitung min aritmatika. Min aritmatika adalah rata-rata jumlah koleksi nilai dibagi dengan jumlah nilai dalam koleksi. Yang keempat, kenali min sampel. Ketika min aritmatika didasarkan pada serangkaian pengamatan yang diperoleh dengan sampel dari populasi statistik. Hal ini disebut min sampel. Yang kelima, pahami distribusi normal. Distribusi normal yang paling umum digunakan dari semua distribusi adalah simetris, dengan puncak pusat tunggal berada pada min atau nilai rata-rata data. Bentuk kurvanya mirip dengan bentuk
sebagai min aritmatika dari pengukuran X1, X2, sampai Xn. Hal ini dihitung dengan rumus seperti yang ditunjukkan di bawah. Anda akan menghitung min sampel dengan memasukkan nilai-nilai berat ke dalam rumus seperti ini. Yang kedua, kurangi min sampel dari setiap pengukuran lalu kuadratkan nilainya. Pada contoh di atas, tabel yang diperluas akan terlihat seperti ini. Yang ketiga, temukan simpangan pengukuran total dari min sampel. Tambahkan nilai-nilai baru tersebut bersama-sama untuk menentukannya. Dalam contoh di atas, perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang keempat, hitung simpangan kuadrat rata-rata pengukuran dari min sampel. Temukan simpangan rata-rata dengan cara membaginya dengan n-1. Perhatikan bahwa n sama dengan jumlah pengukuran. Dalam contoh di atas terdapat 5 pengukuran, sehingga n-1 sama dengan 4. Hitung sebagai berikut. Yang kelima, temukan simpangan baku. Sekarang kita punya semua nilai yang diperlukan untuk menggunakan rumus simpangan baku S. Dalam contoh di sebelumnya, kita akan menghitung simpangan baku sebagai berikut. Simpangan baku Anda yaitu 0,0071624. Mencari kesalahan baku. Gunakan simpangan baku untuk menghitung kesalahan baku dengan menggunakan rumus dasar. Dalam contoh di atas, hitung kesalahan baku sebagai berikut. Kesalahan baku Anda atau simpangan baku dari min sampel yaitu 0,0032031 gram. Kesalahan baku dan simpangan baku sering tertukar. Perhatikan bahwa kesalahan baku menggambarkan simpangan baku dari distribusi sampel statistik, bukan distribusi nilai-nilai individu. Dalam jurnal ilmiah, kesalahan baku dan simpangan baku kadang-kadang kabur. Tanda kurang lebih digunakan untuk menggunakan dua pengukuran ini. Distribusi sampel. Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang atau n kali dari populasi. Ada sebanyak n rata-rata atau n nilai proporsi. Distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut yang disebut sebagai distribusi sampel atau sampling distribution. Menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda statistik sampel atau penduga dari banyak sampel yang berukuran sama. Sebuah statistik sampel akan berbeda-beda nilainya dari satu sampel ke sampel yang lain karena adanya perbedaan sampling acak atau kesalahan sampling. Jenis-jenis distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata atau harian. Pemilihan sampel dari populasi terbatas apabila sampel-sampel random beranggota n individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai min sama dengan mu dan standar defisiasi sama dengan sigma, maka distribusi sampling harga min akan mempunyai min dan standar defisiasi. Pengambilan sampel with replacement, pengembalian sampel without replacement atau tanpa pengembalian. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasi besar, n per n lebih kecil sama dengan 5% berlaku mu p kecil sama dengan p besar, sigma p sama dengan akar p 1 min p bahagi n sama dengan akar pq bagi n. P sama dengan proporsi kejadian sukses, Q sama dengan proporsi kejadian gagal atau 1 kurang P. Jenis-jenis distribusi sampling. Daftar distribusi normal untuk distribusi sampling proporsi dapat ditentukan sebagai berikut. Nilai Z adalah Z sama dengan P kecil kurang P besar bahagi sigma P. Distribusi
Peluang 1. Distribusi student banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui. Untuk sampel yang besar, nilai varians populasi sigma 2 dapat diestimasi dengan varians dari sampel S2 sehingga dapat dilakukan pendekatan dengan distribusi normal baku. Namun jika sampel yang diambil kecil, maka distribusi peubah asyiknya akan menyimpang jauh dari distribusi normal baku sehingga diperlukan distribusi student T. Distribusi T mirip dengan distribusi Z. Keduanya setangkup terhadap rataan nol. Keduanya berbentuk lonceng, tapi distribusi T lebih berbeda satu sama lain karena nilai T tergantung pada dua besaran yang berubah-ubah, X min dan S2, sedangkan nilai Z hanya tergantung pada perubahan X min dari sampel ke sampel lainnya. Distribusi T dan Z berbeda karena varians T bergantung pada ukuran sampel N dan varians ini selalu lebih besar dari 1. Hanya ketika ukuran sampel N tak terhingga, kedua distribusi menjadi sama. Pada gambar 1 diperlihatkan hubungan antara distribusi normal baku atau V sama dengan tak hingga dan distribusi T untuk derajat bebas 2 dan 5. Distribusi student peluang suatu sampel acak menghasilkan nilai T lebih besar dari suatu nilai tertentu atau P T besar lebih kecil dari T kecil sama dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Nilai tertentu tersebut biasanya dinyatakan dengan TX. Jadi TX menyatakan nilai T yang di sebelah kanannya terdapat daerah seluas A. Karena distribusi student T adalah simetris terhadap rata-rata nol, maka nilai T1 kurang X sama dengan minus TX, yaitu nilai T yang luas daerah di sebelah kanannya T min X atau luas daerah di sebelah kirinya sebesar A sama dengan minus nilai T yang luas bagian kanannya sebesar A. Demikian paparan materi